Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada hari ini kita bertemu kembali, dan kesempatan ini saya akan menjelaskan atau menyampaikan tentang layanan baru yang telah disiapkan oleh tim PDPT dan IT. Mudah-mudahan dapat membantu para mahasiswa, para alumni untuk mempermudah layanan yang akan diberikan oleh Universitas Indonesia Timur, dalam hal ini PDPT dan IT. Perlu kami sampaikan bahwa layanan ini akan memudahkan para alumni dan mahasiswa yang tidak harus bertemu dengan pihak yang melayani, atau dalam hal ini PDPT atau operator PDPT, tapi cukup diakses melalui laman yang sudah disiapkan oleh PDPT dan IT. Sebelum kita lanjut, kita ucapkan terima kasih kepada Bapak M. Ghafur, Eskom MT, yang senantiasa menyiapkan layanan-layanan yang bisa memudahkan mahasiswa, yang bisa memudahkan alumni untuk mendapatkan pelayanan maksimal dari kampus. Dan kita ucapkan banyak terima kasih. Mudah-mudahan jasa beliau dinilai ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan manfaat yang beliau buat pada aplikasi ini mendapatkan nilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi kita ucapkan banyak terima kasih. Selanjutnya kita langsung saja untuk mengakses layanan yang dimaksud. Pertama-tama kita masukkan bisa kita lihat kepanjangan dari LPDT UIT adalah layanan pangkalan data dan IT. Di sini banyak hal yang bisa kita lihat, termasuk pengumuman penerimaan mahasiswa baru, kemudian ada ucapan selamat datang dari Pak Rektor, termasuk pengumuman tentang pelaksanaan atau pembukaan pengurusan KRS online. Kemudian di bagian bawah ada beberapa layanan, termasuk layanan dari PDPT, layanan IT, kemudian formulir pengajuan untuk setiap layanan. Kita akan buka satu persatu. Di profil kita perlu mengenal siapa saja yang ada di PDPT. Ada Bapak Kepala PDPT dan IT, Bapak Abdul Ghafur Eskom MT, kemudian ada Sekretaris PDPT dan IT Muhammad Arsyad, kemudian ada Bapak Ibrahim selaku operator PDPT dan IT, kemudian ada Bapak Muhammad Zulkarnain SE selaku staf operator PDPT dan IT. Kemudian terakhir ada Bapak Andi Saiful Rizal Eskom selaku staf operator PDPT dan IT. Nah, inilah yang akan melayani setiap pengajuan, setiap masukan, setiap pelayanan yang Bapak Ibu atau para mahasiswa dan alumni yang disampaikan lewat layanan aplikasi lpdtuit.ac.id. Kemudian visi misi bisa dibaca, menjadikan PDPT UIT atau menjadikan PDPT Universitas Indonesia Timur sebagai pusat layanan yang unggul dalam teknologi informasi dan berdaya saing global tahun 2034. Ya, insya Allah lah, mudah-mudahan kita bisa memenuhi setidaknya setiap bulan, setiap semester, setiap tahun akademik akan
dibuat perkembangan-perkembangan tentang layanan akademik, layanan informasi, semua layanan di kampus berbasis teknologi atau berbasis IT. Kemudian ada visi misi, ada 5, bisa dibaca lebih baik supaya ada masukan nanti. Kemudian selanjutnya ada layanan. Untuk layanan PDPT, karena di sini ada 2 layanan, ada PDPT dan IT. Kita bahas pertama tentang layanan PDPT. Kami perlu jelaskan apa maksudnya. Yang pertama, perbaikan data mahasiswa ini terkait dengan kesalahan data mahasiswa, misalnya nama ibu kandung, tempat lahir, tanggal lahir, itu bisa diperbaiki di pengajuan layanan perbaikan data mahasiswa. Jadi bisa dicek nanti datanya, siapa yang namanya salah, ijazah tidak sesuai dengan data Pededikti, maka bisa melihat syarat yang dibutuhkan untuk perbaikan data mahasiswa. Berikutnya, perbaikan status mahasiswa lulus. Misalnya ada mahasiswa yang sudah lulus tapi data di Pededikti itu masih berstatus belum lulus atau bahkan status lainnya yang tidak sesuai dengan yang sebenarnya. Nah, silahkan menggunakan layanan ini. Di sini ada syarat atau cara upload bukti-bukti layanan terkait perbaikan status mahasiswa yang dibutuhkan supaya bagian operator PDPT dan IT bisa mengecek semua pengajuan perbaikan status mahasiswa. Berikutnya ada layanan terkait cek data Pededikti atau cek data mahasiswa di Pededikti. Ini sama kalau kita mengakses Pededikti untuk mengecek nama transaksi di Pededikti. Jangan sampai data kita tidak terdaftar, atau sekarang karena ada layanan baru, jangan sampai ada kesalahan data, itu bisa dicek kemudian dilaporkan ke bagian pelayanan PDPT dan IT. Selanjutnya, layanan berikutnya ini terkait pengajuan NIDM baru, khususnya para dosen. Itu bisa mengklik di sini, nanti akan diteruskan ke bagian SDM, layanan dosen. Nah, kemudian terakhir ada perbaikan data perkuliahan. Nah, ini layanan ini belum atau baru ada. Biasanya dilaksanakan secara manual, mahasiswa datang ke prodi, laporkan, kemudian diadakan pembukaan pelaporan. Nah, sekarang kita adakan layanan online-nya supaya mahasiswa yang sudah menjadi alumni yang terdapat kesalahan terdapat kesalahan proses kuliah terkait pelaporan, misalnya SKS-nya kurang, KRS-nya kurang, mata kuliahnya kurang, atau semesternya tidak terlapor sama sekali, atau semesternya terlapor tapi statusnya tidak sesuai dengan yang sebenarnya. Nah, ini bisa dilaporkan di perbaikan data perkuliahan. Nanti syaratnya bisa diklik di sini, termasuk formulirnya apa yang harus diisi supaya memudahkan dalam pelayanan ini. Nah, bagi mahasiswa atau alumni yang sudah menonton video ini namun masih terkendala dengan penjelasan kami atau butuh penjelasan lebih detail, informasi lebih detail, itu bisa menghubungi nomor kontak yang ada di sini. Bisa juga menghubungi nomor kontak yang ada di atas, itu sama saja. Kemudian jangan lupa untuk memberikan semangat kepada kami. Jangan lupa subscribe YouTube yang kami sediakan di laman ini, karena YouTube ini akan menyiapkan semua update, semua informasi terkait dengan
mahasiswa atau alumni atau dosen, khususnya informasi terbaru yang sangat membantu para mahasiswa, alumni, dan dosen. Terima kasih. Insyaallah video selanjutnya akan kami sampaikan terkait tutorial perbaikan data mahasiswa, perbaikan status mahasiswa yang lebih detail, bagaimana cara menyiapkan formulirnya, bagaimana cara uploadnya, kemudian bagaimana mengecek informasi yang telah kita kirim apakah sudah sampai, bagaimana statusnya, apakah sudah diproses atau belum. Itu bisa dimonitoring, itu bisa dipantau oleh setiap mahasiswa atau alumni atau dosen yang mengajukan perbaikan-perbaikan yang sudah kami siapkan. Dan insya Allah kami akan menyiapkan beberapa layanan tambahan terkait dengan perbaikan-perbaikan data lainnya yang insya Allah lebih memudahkan kepada para mahasiswa dan alumni termasuk dosen. Mudah-mudahan tutorial ini bermanfaat. Terima kasih atas segala perhatian. Jangan lupa subscribe, like, and share. Mudah-mudahan yang lain juga bisa mendapatkan manfaat dari video ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.